masuk ke email saya ataupun ke DM direct message di Instagram saya ya, seputar request seleksi masuk TNI ya teman-teman. Karena yang kita ketahui bersama bahwa dalam waktu dekat ini Mabes TNI membuka seleksi masuk perwira prajurit karir TNI ya. Ini masuk sekolah perwira melalui jalur sarjana, terutama yang sudah lolos, maksudnya yang sudah lulus ya teman-teman, yang sudah lulus menjadi sarjana, baik sarjana S1 maupun profesi mulai dari profesi dokter gigi, apoteker, keperawatan, dan lain-lainnya ya teman-teman. Itu untuk masuk menjadi anggota TNI melalui jalur PPK, perwira prajurit karir ya teman-teman. Jadi dalam hal ini karena ada banyak pertanyaan yang masuk melalui email dan melalui DM di Instagram saya rangkum di sini ya teman-teman, dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan wacana kepada teman-teman bagaimana agar bisa lolos seleksi kesehatan. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini ya teman-teman, pertanyaan pertama yang saya rangkum dari beberapa pertanyaan itu adalah sebenarnya walau dibilang ini ya agak-agak gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Yang namanya pertanyaan yang kita rangkum ya teman-teman, dan kita mencoba menjawab di sini. Pertanyaan pertama itu adalah apa itu request dalam seleksi TNI. Nah ini umumnya pasti sudah pada tahu kalau yang mau ikut seleksi TNI maupun Polri itu istilah request itu harusnya sudah pada tahu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau belum tahu ini kita jawab ya teman-teman. Request itu adalah tahap pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui oleh calon prajurit TNI untuk memastikan bahwa mereka itu memenuhi persyaratan secara fisik maupun kesehatannya. Dan ada juga kesehatan mental sebagian di sini. Setelah dari psikotes, dan sebagian di sini adalah dari kedokteran jiwa, itu biasanya kita juga mengecek dari kesehatan mentalnya juga. Biasanya kadang-kadang ini kerjasama dengan bagian psikologi ya, bagian psikiater dengan psikolog itu kerjasama untuk tes MMPI atau yang lainnya itu. Tapi yang jelas di sini adalah kalau pertanyaan request itu apa, nah ini jawabannya ya. Jadi request itu adalah pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui oleh setiap calon prajurit TNI untuk memastikan bahwa memenuhi syarat baik secara fisik dan kesehatannya memenuhi syarat atau tidak. Oke, itu ya teman-teman, dari sekian banyak pertanyaan rangkuman yang pertama itu. Dan kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang kedua ya teman-teman, di sini pertanyaan yang kami rangkum adalah apa saja yang diperiksa saat pemeriksaan kesehatan itu. Nah ini dia. Yang diperiksa pertama itu adalah pemeriksaan fisik secara umum ya teman-teman. Pemeriksaan fisik secara umum di sini adalah mulai dari tinggi badan, berat badan, kondisi tubuh pada saat pemeriksaan itu, terus pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan pendengaran, tes laboratorium, dan pemeriksaan khusus sesuai kebutuhan. Yang sesuai kebutuhan di sini adalah ya tergantung kebutuhannya. Ini apa gitu, misalnya untuk tamtama nanti agak berbeda, bintara agak berbeda lagi, nanti untuk yang perwira agak berbeda. Yang paling tinggi biasanya yang kita pakai statusnya itu, status kesehatannya di sini adalah status kesehatan kalau untuk di akademi teman-teman. Akademi itu status kesehatannya rata-rata harus 1, status 1 maksudnya itu. Status 2 juga kadang-kadang tidak lolos. Tapi kalau yang untuk mungkin perwira prajurit karir itu ya, atau sekolah untuk sekolah perwira itu ya masih bolehlah status 2 itu biasanya kita terima. Contoh yang paling umum contohnya adalah kalau di PPK itu perwira prajurit karir itu adalah yang memakai kacamata di sini. Umumnya yang memakai kacamata biasanya dari profesi dokter atau dokter gigi itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang lainnya biasanya agak-agak sulit gitu teman-teman.
Tapi kalau ada pertanyaan lagi batasannya seberapa, nah nanti akan kita jawab pada pertanyaan yang berikutnya. Oke teman-teman, pertanyaan ketiga yang kita rangkum dari email dan dari DM Instagram kami ya teman-teman, yaitu adalah kriteria kesehatan apa yang harus dipenuhi Pak Dokter. Nah ini jawabannya adalah ini ya teman-teman, yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu bahwa masing-masing nanti ada kriterianya. Misalnya untuk mata ya tadi itu yang sudah saya sampaikan di awal gambarannya, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan di sini, bahwa bisa masuk status yang keberapa gitu ya. Status itu ada biasanya ada 4 teman-teman, status kesehatan 1, 2, 3, dan 4. Kalau 3 dan 4 ini jangan tanya teman-teman ya, biasanya sudah tidak lolos pada saat seleksi masuk, itu dijamin tidak lolos itu. Tapi status 1 dan status 2 ini ya, status 1 tadi itu yang untuk biasanya untuk di akademi, status 2 itu biasanya untuk yang perwira prajurit karir ataupun yang mau sekolah perwira dari Bintara itu ya teman-teman. Tapi kalau status 3 ini jarang lolos untuk zaman sekarang ini teman-teman. Beda kalau zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini status 3 itu sangat jarang, karena biasanya yang mau ikut seleksi masuk itu mereka sudah mempersiapkan kesehatannya, mempersiapkan kondisinya itu mulai dari rata-rata ini ya teman-teman, rata-rata itu dari setahun atau 2 tahun sebelum ikut seleksi. Itu rata-rata dari pasien-pasien yang kami tangani itu biasanya mereka prepare-nya itu sudah seperti itu. Apalagi kalau yang masih SMA itu biasanya kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA tuh mereka udah prepare betul teman-teman. Kalau yang mau ikut KPK ini biasanya dari setahun atau 2 tahun sebelum lulus, atau mungkin setelah lulus kuliah itu mereka kerja dulu atau sambil nyambi apa dulu, tapi dalam setahun itu mereka biasanya sudah prepare teman-teman, baik secara fisiknya, jasmaninya, istilahnya kesamaptaannya itu maupun untuk kesehatannya sudah prepare teman-teman. Jadi jarang sekali yang sekarang ini istilahnya kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk daftar atau daftar coba-coba, itu sangat jarang teman-teman, karena biasanya semua sudah prepare dulu untuk bisa lolos seleksi kesehatannya. Jadi yang penting mulai dari mata, hidung, telinga itu ya teman-teman, gigi dan mulut itu semuanya dalam keadaan baik, dan itu biasanya pemeriksaan sudah setahun atau 2 tahun sebelumnya itu sudah mulai dilakukan pemeriksaan, karena bila ada yang kurang-kurang itu sudah harus dipenuhi teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, harus diingat ya, semua tidak ada yang instan, harus ada prosesnya untuk bisa lolos dalam seleksi dan sukses dalam mencapai cita-cita. Dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya teman-teman. Yang keempat yang kami rangkum dari email dan dari DM Instagram kami ya teman-teman, rata-rata pertanyaan ini, dan ini jumlahnya yang paling banyak, itu adalah bagaimana cara mempersiapkan diri agar bisa lolos saat pemeriksaan kesehatan. Nah ini ya teman-teman, dan kita rangkum bersama ini, bahwa yang pertama memang harus mengatur pola makannya teman-teman. Itu harus jaga itu pola makannya, makanan yang dimakan, asupannya, gizinya itu memang harus diatur. Suka atau tidak suka itu harus dijaga, dan itu harus diatur dengan baik ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele makanan-makanan dan minuman yang kita makan. Yang suka minum-minum boba atau minum-minum kopi atau apa ini, itu harus hati-hati dan harus prepare betul itu. Jangan banyak minum-minuman yang mengandung gula, apalagi gula instan itu ya. Zaman sekarang itu kan banyak gula instan tuh teman-teman, itu harus hati-hati ya. Jangan sampai pada saat pemeriksaan, apalagi pemeriksaan laboratorium, gulanya itu gula di darah atau gula di urin itu tinggi, itu bisa bikin kacau itu. Terkhusus untuk yang seleksi masuk ya teman-teman, seleksi masuk menjadi prajurit TNI, itu harus hati-hati dengan pola makannya kita itu. Goreng-gorengan atau apa itu, nah itu harus hati-hati ya teman-teman. Yang nomor 2 yang berikutnya adalah memang harus mulai rutin berolahraga, menjaga kebugaran tubuh, berolahraga. Selain untuk kesamaptaan itu juga, nanti itu akan pengaruh juga pada seleksi atau pemeriksaan kesehatan itu teman-teman. Maksudnya jantungnya baik, paru-parunya baik, karena akan dites itu volume paru-parunya gimana, tahan napasnya seberapa lama, itu nanti akan dites pada saat tes kesehatan itu teman-teman. Dan selain itu nanti pada saat
ujian kesamaptaan itu, tes seleksi fisik, seleksi jasmani olahraga itu kan bisa kuat juga teman-teman kalau sudah dilatih. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, nggak mungkin lah sekarang itu ada yang instan itu, karena semua rata-rata sudah mempersiapkan dirinya teman-teman. Nggak ada yang daftar ujuk-ujuk daftar pengen coba-coba tuh nggak ada. Rata-rata semua daftar tuh pengen keterima. Jadi mereka mempersiapkan diri itu sudah cukup baik untuk zaman sekarang loh ya teman-teman. Dan ini harus diperhatikan karena persaingannya semakin ketat. Terus yang berikutnya lagi adalah perhatikan ya, saat mau memeriksa kesehatan itu paling enggak misalnya sudah ada jadwal untuk dikkesnya itu kapan, teman-teman usahakan jangan tidur terlalu malam, atur pola tidurnya, jangan suka begadang, jangan suka keluyuran malam, main sampai malam, atau siang-siang terlalu capek atau apa itu harus diatur. Jadi nggak bisa misalnya tesnya besok pagi itu malam ini masih begadang, itu jangan. 2-3 hari sebelum tes kesehatan itu paling mepet. 2-3 hari sebelum tes kesehatan itu mulai atur pola tidur. Bagus lagi 1 minggu sebelum tes kesehatan. Tapi sekarang ini kadang-kadang jadwal pemeriksaan kesehatan tuh keluarnya agak mepet-mepet. Nah itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi jangan menganggap sepele pola tidur, pola makan, dan pola kehidupan kita sehari-hari. Dan terutama lagi hindari obat-obatan. Kalau bisa jangan sampai sakit terus harus minum obat, atau misalnya baru flu minum obat terus besok pagi periksa kesehatan ambil urin, ambil darah, itu jangan. Apalagi kalau yang terbukti ada zat-zat adiktif atau apa, itu kan nanti pada saat tes laboratorium itu nanti bisa jadi nggak lolos gitu teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mempersiapkan diri, nah itu tadi mulai persiapkan pola makan, pola kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman, pola makan minumnya, kehidupan sehari-harinya, mulai dari tidurnya, istirahatnya, berkegiatannya, dan mulai yang berikutnya adalah mulai rutin berolahraga untuk menjaga stamina, kesehatan tubuh, dan kekuatan juga gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke email saya maupun melalui direct message di Instagram saya. Nah itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa ya bagaimana kalau ditanya bagaimana caranya agar bisa lolos, ya memang harus mempersiapkan diri. Suka atau tidak suka itu persiapan itu penting. Dan kalau saya simpulkan dari semua jawaban saya tadi ya teman-teman, bahwa untuk lolos seleksi Rikkes masuk TNI ada beberapa kriteria. Yang umum saja ya, ini kita ngomong yang umumnya saja. Kalau yang khususnya nanti memang akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Yang umum itu semua harus masuk dalam batasan-batasan normalnya. Batasan normal, ingat ya teman-teman, batasan normal. Karena tidak ada pakemnya, oh normalnya harus sekian, itu tidak ada. Tapi dalam batasannya. Kayak contoh misalnya yang untuk tinggi badan itu aja. Tinggi badan itu misalnya ada maksimalnya, bukan maksimal, minimal itu untuk pria itu 163. Atau untuk wanita itu 160. Itu contoh ya teman-teman. Walaupun dalam kenyataannya untuk perwira, bintara, tamtama itu nanti agak berbeda-beda itu teman-teman. Tapi yang jelas prinsipnya adalah harus masuk batasan normal, dan ini yang harus teman-teman perhatikan pada saat melakukan seleksi atau pemeriksaan fisik. Ya teman-teman. Terus yang kedua adalah berat badannya. Berat badannya itu harus proporsional antara tinggi, berat badan, nanti akan dihitung indeks massa tubuhnya, itu harus proporsional teman-teman. Untuk batasan indeks massa tubuh ini nanti teman-teman bisa lihat. Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya saya sudah pernah membuat video tentang bagaimana agar bisa lolos seleksi Rikkes itu ya. Itu videonya memang cukup panjang. Itu teman-teman harus nonton secara rinci satu persatu dan dilihat pelan-pelan itu. Mungkin kita bisa lihat. Jadi gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah tentang kesehatan umum, tidak memiliki penyakit menular atau penyakit kronis seperti mungkin hepatitis, TBC atau penyakit jantung, tidak ada gangguan mental atau kejiwaan. Nah ini kesehatan secara umumnya. Kayaknya sepele ya, cuman pendek gitu ya. Tidak memiliki penyakit menular atau kronis, tidak ada riwayat gangguan mental atau kejiwaan. Tapi pada saat tes ini yang nanti paling repot, karena pasti akan ketahuan kalau seandainya ada yang tidak beres. Terus tentang pemeriksaan fisiknya itu ya memang
dinyatakan sehat secara fisik melalui pemeriksaan fisik yang mencakup semua bagian tubuh seperti jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya. Itu nanti akan ada pemeriksaan fisik yang dihubungkan juga dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi akan dibagi dua. Rikes itu ada rikes 1, ada rikes 2. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Rikes pertama itu nanti umum, ya masih bersifat umum. Tapi kalau udah masuk ke rikes kedua, biasanya setelah psikotes atau setelah ada tes-tes yang lain itu nanti baru ada pemeriksaan lebih khusus lagi. Tapi biasanya kalau udah untuk di pusat itu biasanya pemeriksaannya nanti cuma 1 kali aja. 1 kali udah langsung yang khusus itu tadi teman-teman. Jadi udah pemeriksaan lanjutannya, itu ya teman-teman ya. Terus tentang pemeriksaan penglihatan dan itu yang sudah disampaikan ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ke video yang pernah saya tampilkan itu ya teman-teman. Terus pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan gigi dan mulut, dan tes laboratorium. Nah ini tes laboratorium ini nanti berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan, hati-hati dengan obat-obatan yang diminum. Terus habis itu juga makanan dan minuman kita sehari-hari, pola istirahat ini bisa mempengaruhi. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu ya yang bisa diperhatikan oleh teman-teman, dan saya harap teman-teman betul-betul mempersiapkan diri untuk tes kesehatan ini, karena tes kesehatan itu paling sulit teman-teman. Tes kesehatan itu kalau dibilang susah ke teman-teman kalau tidak bisa lolos tes kesehatan ini terus ingin lanjut ke tes berikutnya, karena ya memang yang menentukan itu tes kesehatan ini, dan pasti biasanya banyak sekali yang gugur di seleksi kesehatan ini. Kalau seandainya memang tidak memenuhi syarat, pasti tidak akan bisa diloloskan untuk tes yang berikutnya. Dan yang mungkin saya sudah pernah menyampaikan di video saya yang lain ya teman-teman, bahwa tes kesehatan ini, seleksi kesehatan ini, walaupun teman-teman itu boleh dibilanglah dekengan pusat lah sekalipun, atau siapalah yang bawa lah teman-teman itu, kalau tes kesehatan ini tidak lolos, jamin teman-teman nggak akan bisa lolos. Itu aja, karena ini yang menentukan betul gitu. Karena kalau seandainya pun nanti ada yang lolos ya teman-teman, mohon maaf sekali, kalau seandainya ada yang bisa lolos karena itu dekengan pusatnya kuat lah kasarnya seperti itu, pada saat nanti pendidikan itu ya teman-teman pasti KO itu dijamin teman-teman. Pendidikan pasti KO, terus malah jadi nggak lulus di tengah jalan, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan betul, persiapannya dan pematangannya memang harus disiapkan. Oke teman-teman, mungkin demikian ya yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan sukses dan semangat untuk mewujudkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.